referensi, judulnya itu kalau bisa sama ya. Misal kita mendapati file itu referensi tentang judul yang sama, kita bisa lihat dari tujuan atau paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya ini berarti judulnya. Ini ya, pengaruh perbandingan tepung komposit, artinya tepung terigu dan tepung mukaf, ditambah dengan pure bit merah. Jadi ini hampir sama ya terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik. Nah, kalau untuk miliknya Mbak Radita ini kan kita hanya perlu organoleptiknya aja karena kita tidak sampai fisikokimia karena kita nggak pernah mempelajari itu gitu ya. Karena ada zat-zat yang memang harus diteliti, misalnya kadar abu, kadar air. Nah, itu masih kita perlu belajar lagi lebih mendalam untuk sifat fisik kimia. Kemudian ada organoleptik. Organoleptik itu eh, seperti tekstur, rasa, kayak gitu. Nah, ketika kita mau bingung ya, artinya ketika kita bingung dalam membahas, dalam membuat latar belakang, kita bisa lihat milik orang lain. Maksudnya tidak mencontoh ya, tapi kita membaca dulu. Ini di sini ada pengertian ya, cookies adalah, kemudian di sini konsumsi rata-rata kue kering. Jadi ini ada berita tentang cookies tersebut. Kemudian cookies ini kenapa kan importernya di sini, kepentingnya di sini. Cookies itu dikonsumsi setiap saat. Masalahnya akan menjadi cemilan gitu. Jadi ada masing-masing pendapat itu ada sumbernya. Ya, seperti ini berita tentang cookies. Nah, kalau yang ini nastar otomatis kita bisa melihat nastar itu rata-rata gimana kalau di Indonesia konsumsinya. Kemudian apa yang apakah benar gitu. Ada beritanya bahwa nastar itu sering dikonsumsi, itu ada beritanya. Kemudian tepung terigu dibahas itu biasanya sebagai bahan dasar ya kan ya. Ada paragraf yang mengatakan itu sebagai bahan dasar. Kemudian sayangnya kelemahan ya. Jadi karena dia itu akan menjadi sumber ini menjadi lemah karena tepung terigu itu punya kelemahan, harus dicari kelemahannya. Kalau yang nastar dan cookies tadi harus dicari kelebihannya, mana yang akan menjadi penyebab gitu ya, tepung terigunya, sehingga kita perlu mengganti atau menambahkan tepung teri menggunakan bahan lainnya. Kemudian salah satu yang berpotensi misalnya ini, oh berarti ini adalah kelebihannya. Jadi ada paragraf kelebihan. Yang pertama di sini adalah berita, ya, tentang berita bagaimana produk itu. Kemudian kelebihan produk itu atau biasa dikonsumsi. Kemudian kita ulas. Biasanya produk itu terbuat dari apa? Nah, kita ulas di sini. Kemudian ada kelemahan. Pasti produk itu punya kelemahan. Nah, kelemahan itu kita ungkap di sini. Ya, karena ada yang alergi gluten. Ya, kalau di tempat Mbak Radita tadi dikatakan bahwa gandum ya, tingginya impor gandum ya, itu akan berdampak pada devisa negara. Oke. Ini boleh menjadi alasan kenapa tepung terigu itu lemah sehingga kita perlu menggantinya, mengganti mukaf itu. Kemudian masuklah kita ke mukaf, kita masuk ke mukaf, pengertiannya apa gitu ya. Kemudian di sini kita unggulkan ya penggunaan mukaf itu apa, berapa persen. Nah, ini ada sumbernya tentu saja. Boleh nggak Bu kalau saya mau nyuplik punya orang? Oke, cuplik punya orang tapi dengan kata-katamu sendiri gitu ya. Nah, ini bisa dibalik-balik. Bisa ini dulu, misalnya tepung terigu maksimal 30%. Nah, kita cuplik juga sumbernya. Jadi tidak hanya paragrafnya aja yang kita cuplik. Kita cuplik sumbernya. Kalau di filenya itu ada latar belakang, syukur. Kalau nggak ada, kalian repot kan nyari daftar pustaka. Nah, makanya kita harus cari sumber-sumber dari, kalau memang dari internet ya kita ambil dari skripsi orang kah, dari
jurnal kah kayak gitu. Kemudian di sini kita lanjutkan ya tentang mukaf tadi. Jadi kalau mukaf hanya beberapa paragraf itu kurang afdol ya, karena kita akan mengunggulkan produk mukaf itu tadi. Ya, di sini akan dikatakan bahwa kalau ditambahi temu mukas, cookiesnya akan berwarna ini kemungkinan. Nah, ini adalah penelitian orang lain. Jadi ada yang bercerita tentang tepung mukaf dalam produk apa menghasilkan warna apa. Nah, ini adalah salah satu penelitian orang lain yang saya sebutkan tadi ini ya. Tambahkan penelitian orang lain. Artinya di sini apa cookies itu kan biasanya krem gitu ya. Nah, agar warna cookies itu terlihat jelas dan menarik, maka ada pewarna. Kemudian potensi bit ini menjadi pewarna. Nah, ini keunggulannya. Jadi ketika produk mokaf itu dimasukkan, apa keunggulannya? Nah, di situ tambahan dari penelitian orang lain. Nah, ini adalah jurnal ya. Ini ada jurnal. Kemudian di sini apa? Penelitian ini di inilah tujuannya dari dibuatnya penelitian tersebut, sehingga kita punya alasan ketika ujian kenapa kamu harus memilih nastar, kenapa harus mokaf, produk lain banyak gitu, kita punya alasan gitu ya, karena ini bu, nastar itu ini banyak digunakan, ini kelebihannya ini gitu. Kemudian di sini identifikasi masalah kandungan nilai gizi. Nah ini kalau memang kita nggak mengukur ya jangan ditaruh di sini gitu loh ya. Kita kan organoleptik, kita hanya ingin mengetahui tekstur, mengetahui rasa dan nilai kesukaan. Oke, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nilai gizi berarti kita harus tahu, kita harus tes protein, kemudian tes vitamin, mineral yang ada dalam produk itu. Sedangkan kamu tidak akan melakukannya, maka jangan cantumkan gitu ya. Jadi ini bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Kemudian pembatasannya hanya untuk mengetahui organoleptik dan kita dapat formulasi terbaik ketika pakai mokaf, ketika membuat nastar. Gitu ya. Nah, itu kemudian rumusan masalah itu pertanyaan, pasti dirumuskan. Nah, ini rumusannya. Bagaimana? Adakah pengaruh? Bagaimana formulasinya? Nah, ini pertanyaan yang akan kamu jawab dengan eksperimen tadi. Tujuannya itu berarti jawabannya daripada rumusan masalah. Kemudian ada manfaat. Nah, manfaat ini banyak ya. Kita bisa lihat juga dari penelitian orang lain, manfaatnya apa. Ya, kita bisa lihat, oh ini ternyata saya jadi tahu formulasi yang terbaik gitu. Kemudian menjadi sumber referensi bagi konsumen, bagi produsen. Jadi ini kegunaannya bisa mengikuti, tapi dengan kata-katamu sendiri dan menyesuaikan daripada isi lasmu. Tapi jangan persis ya. Jadi kalau nyontek itu jangan persis persis seperti ini untuk mengetahui ini. Tapi gantilah kata-katanya, misalnya mengetahui kegunaan dari penelitian ini adalah mengetahui formulasi mokaf yang terbaik ya, mengetahui bagaimana kesukaan konsumen secara organoleptik ya, dilihat dari teksturnya, dilihat dari rasanya, dilihat dari nilai kesukaannya gitu ya. Nah, masih ada lagi kalau mau cari lagi jurnal ya, ini kan jurnal ya, yang namanya jurnal tuh pasti ada tulisan jurnal gitu ya. Nah, gimana Bu kalau mau cari jurnal? Lah, kalau kayak kita mau cari jurnal, misalnya tepung mukaf ya. Tepung mukaf jurnal. Nah, ini bisa kita dapati, tapi menggunakan kata jurnal ya. Kita menggunakan tambahan kata jurnal sehingga kita dapat uh, jurnal daripada tepung mukaf itu. Jadi kalau kita mau cari kelebihan dan lain-lain, itu kita bisa cari di sini, cari di jurnalnya. Nah ini pasti ke download PDF. Oke. Nah kita sambil buka. Nah ini karakteristik mukaf berdasarkan penggilingan. Nah kalau kita itu males baca ya, kita langsung ambil aja hasil kesimpulan. Nih, metode penggilingan basa menggunakan mukaf dengan pH asam
jika dibandingkan dengan mukaf yang dihasilkan penggilingan dan semakin banyak. Oke, ini kurang dimengerti kita. Kita cari yang kita ngerti gitu. Di dalam sini pasti ada. Kalau ini secara kimiawi ya, jadi kita coba pakai jurnal lain. Wah, ini kayaknya nggak cocok ini, penentuan derajat. Wah, ini terlalu tinggi gitu kan. Nah, kita cari yang jurnal lain, misalnya pengembangan mokaf. Nah, di sini ada tinjauan teorinya, kita bisa ambil juga ya. Kita bisa ambil mokaf, juga dikenal dengan nama ini, fermentasi. Pembuatannya pakai fermentasi. Gitu ya. Nah, kita jadi ngerti apa itu mokaf. Kemudian bab 2. Oke, bab 2-nya itu nggak perlu ya. Kita pisahin singkong sendiri, mokaf sendiri itu jangan. Tapi kalau bisa kita fokus. Tadi kan ada kajian penambahan tepung mokaf terhadap produk nastar ya. Berarti kita langsung tertuju kepada tepung mokaf. Jadi jangan pisahin antara singkong dan mokaf. Tapi kita satukan, di sini ada singkong, kemudian ada mokafnya. Kemudian ada proses, oke. Nggak masalah. Itu semua adalah informasi tentang mokaf. Kandungannya kah? Nah ini adalah nilai gizi gitu ya, nilai gizi. Sedangkan kalau kita memproduksi nastar itu kan beda. Jadi kalau kita mau mengetahui kandungan nilai gizi nastar dari mokaf itu perlu uji ini, perlu uji air, protein abu, pati, serat kayak gitu. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya ya kita nggak perlu ambil gitu. Kita nggak perlu meneliti kandungan nilai gizi gitu. Tapi kalau mau nggak apa-apa. Silahkan mencari informasinya, bagaimana cara menghitung kadar airnya, menghitung kadar protein gitu. Kemudian di sini ada nastar. Oke, ada bahan-bahannya ya. Oke, nggak masalah. Kalau bab 2 saya cenderung lebih banyak kajian lebih bagus gitu ya. Nah, untuk hipotesis pertanyaan penelitian itu bisa juga, kalau pertanyaan penelitian tuh aslinya ya, itu ada di kualitatif. Tapi kalau kalian itu masuknya ke kuantitatif, maka ini adalah hipotesis. Adakah pengaruh gitu ya terhadap organoleptik? Nah, nanti bisa kejawab apakah ada gitu ya pengaruhnya. Kalau nggak ada ya sama aja gitu kan. Sama-sama nggak disukai misalnya, atau sama-sama suka lah. Nastar biasa sama mokaf sama, berarti kan tidak ada pengaruh. Nah, itu gimana cara ngitungnya nanti ada di bab 3. Kemudian ini formulasi yang terbaik. Jadi kita tahu formulasi. Oke, bab 3. Dari tahun ke tahun saya melihat las memang masih kurang tepat ya. Kalau namanya penambahan atau eksperimen itu macamnya banyak loh, Mbak. Macamnya banyak. Kita kalau eksperimen murni seperti di Boga itu biasanya namanya eksperimen faktorial. Jadi beberapa kali uji coba. Dan itu tidak hanya kata eksperimen, tapi lebih pendekatan rancangan acak lengkap gitu ya. Bagaimana Bu Lina bisa tahu? Nah, ini penelitian orang lain juga demikian. Penelitiannya ini ya, Muhammad Arsyad ini. Di sini penelitiannya juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap kualitas biskuit. Nah, sama kan? Sama dengan ini. Metodenya apa? Menggunakan rancang acak lengkap. Nah ini, misal pun kalian itu tidak pintar dalam metopen, tapi kalau kalian menggali jurnal orang lain dan tahu pengertiannya, tahu inti-intinya, maka kita akan ketemu sama apa yang menjadi tujuan. Ini judulnya hampir sama dengan judulnya Mbak Radita. Kemudian ini metodenya, ya kita pakai metodenya. Oke, aku juga sama ini. Gitu. Kemudian penelitian yang dilakukan adalah menambah tepung mokaf pada pembuatan nastar, ya kan? Nah, di sini juga dia mengamati tepung nastar secara organoleptik ya. Tapi 4. Dia termasuk tekstur, rasa, warna, dan aroma. Oke,
kita masuk ke subjek dan objek. Subjek itu orang, Mbak. Jadi subjek itu bukan barang. Jadi jangan bingung ya. Subjek dan objek. Subjek itu harus orang. Siapa yang akan mencicipi sampel itu? Orang itu. Ternyata yang berkecimpung. Berapa orang? Ya, saya sarankan kalau kemarin 30, saya sarankan 10 orang aja. Kenapa? Nanti saya punya alasan di bawah ya. Sebentar. Kemudian objek itu adalah penambahan tepung mokaf dalam nastar ya. Itu objek. Objek itu bendanya. Jadi kita bayangkan ya, pasti ya, kalau itu bukan orang, jangan katakan subjek, tapi objek. Kemudian variabel. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Siapa? Ayo. Pembuatan nastar mukaf untuk nastar gitu. Pembuatan nastar itu siapanya? Itu yang dipengaruhi kan? Nah, yang mempengaruhi adalah mukafnya, yang dipengaruhi adalah nastarnya. Yang dipengaruhi adalah kalau di sini variabel terikatnya adalah organoleptiknya. Yang dipengaruhi apa? Kita akan mengubah si nastar itu kesukaannya, teksturnya, rasanya, aromanya gitu. Tapi kalau kita nggak pakai aroma nggak apa-apa. Biasanya tekstur, rasa, ya, kesukaan. Nah kemudian kalau kita blank, terus nulis apa lagi ya di bab 3 gitu kan. Nah, kalau kita blank, kita cari tadi ya yang di punyanya orang tadi. Punyanya orang kita buka di bab 3. Kalau ini sama-sama eksperimen, maka kita membutuhkan alat dan bahan. Ya enggak? Alatnya apa? Di sini sampaikan. Jadi silahkan bisa melihat referensi ini. Bahannya apa. Kemudian ada rancangan percobaan. Kalau punyanya milik referensi satu ini, dia pengen tahu bagaimana tepung terigu sama tepung mokaf itu nanti kesukaannya gimana. Yang kedua, kalau ditambahkan dengan bit. Nah, sedangkan di penelitian Mbak Radita ini hanya satu kali, yaitu pengen tahu mokaf aja. Nah, yang namanya rancang acak itu tidak hanya resepnya satu kali, tapi kita bandingkan ya. Bandingkan. Di sini perlakuan 1, kita kasih kode 1. Kemudian ada tepung terigu, ada tepung mukaf. Nah, berarti T0 ini adalah perlakuan yang pertama. Maksudnya uji coba yang pertama adalah murni pakai tepung terigu. Jadi peneliti harus ketemu resep standarnya. Ya, ketemu resep standar ditulis di sini. Cara membuat ditulis. Kemudian cara mencetak juga. Cara memanggang bagaimana? Nah, itu ada semua di sini kalau mau lihat referensinya ya. Nih. Kemudian kita uji coba kalau pakai tepung terigu 75, mokafnya 25. Kemudian kita 25, 75 ya. Akhirnya ada yang 100% juga dari mokaf. Nah, kita akan uji coba semua. Nah, ini kode untuk apa? Kode ini untuk ketika kita mengambil uji panelisnya. Ya, di sini teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan uji organoleptik ya, dengan angket. Kemudian panelisnya uji panelis produk nastar ya. Metodenya menggunakan hedonik. Menggunakan panelis 10 orang aja ya. Tadi kan 10 orang yang merupakan rekan peneliti ya, yang merupakan panelis juga digunakan adalah panelis yang terlatih ya. Terlatih itu artinya dia orang boga, jadi bisa merasakan. Uji organoleptik ini menggunakan gabungan antara deskripsi dan skala hedonik. Oke. Nah, Bu Lina punya catatan ya, saya berikan. Mungkin di saat pelajaran analis pengawasan mutu pangan tidak diberikan, tapi untuk semester untuk angkatan 2018 saya yang ngajar, jadi saya pernah memberikannya ya. Nah, ini bisa kita bisa saya kasih catatan tentang uji mutu hedonik. Nah,
Nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Nah, ini adalah uji mutu hedonik. Jadi kesukaan ya, ini contoh kesukaan. Tapi kalau di sini kita mau lihat tekstur, rasa ya, ini rasa. Yang pertama rasa, yang kedua tekstur. Yang kedua tekstur. Aduh. Yang ketiga adalah kesukaan. Nah, masing-masing ini namanya borang. Kalau di penelitian saya itu kalau di tempat analisis mutu pangan ini namanya borang ya. Nah, ini yang perlu disiapkan nanti. Ada kode-kodenya ya. Ini adalah kode yang nastar tadi yang sudah punya formulasi. Gitu. Nah, ini kita mau menilai rasa. Satu orang satu ya. Satu orang ada 3 angkat. 1, 2, 3. Satu orang ada 3 angkat, berarti makanannya ada berapa makanannya? Tadi kan makanannya ada 4 macam. Makanya ada 4 macam ya. Di sini ada 4 macam. Yang masing-masing akan dinilai 3 jenis. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini nanti berarti satu orang itu diberikan 4 macam tadi. Seperti ini ya. Ini 4 macam. Kemudian nanti dikasih borang ya. Borangnya isinya ini. Ada 3 macam ini. Nah, nanti masing-masing disuruh coba gitu. Misalnya pada kode ini yang pertama. Ini yang ngasih kode untuk apa, Bu? Fungsinya untuk peneliti, untuk responden biar mereka nggak tahu formulasinya ya. Jadi jangan sampai tahu. Jadi ketika diuji itu benar-benar murni apa yang dirasakan sama panelis. Jadi tidak terpengaruh oleh ini, nggak perlu dikasih tahu ya. Ini kode nanti formulasinya apa. Nah, makanya saya suruh taruh di sini kodenya. Yang tahu hanya peneliti bahwa kode ini 100 gram, 0 gram. Nah, masing-masing disuruh jawab pakai ini. Tidak nyata rasa mokafnya, ya. Tidak berbeda nyata rasa mokaf dengan si tepung terigu biasa. Misalnya yang nomor 1, yang benar kan nomor 1 harusnya 1 ya, yang kode ini. Kemudian yang kode kedua itu sudah mulai terasa, harusnya 2. Tapi mungkin ada yang sudah merasakan, misalnya dia nilai 3 ya nggak masalah. Yaitu data. Nah, nanti masing-masing kode ini kita rekap menggunakan seperti ini. Di sini ada panelis, ya. Ini hasil yang diperoleh, misalnya indikator dari rasa ya, rasa. Nah, nanti semua panelis, misalnya ada 10 orang ya, hanya sampai sini. Nanti ada jumlah sama di rata-rata, gitu. Jadi selesai. Ini namanya analisis data. Ini sudah mulai menganalisis data dengan angkatnya tadi. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya gitu kan? Kalau di sini kan kita tahu nanti mana yang paling tinggi nilainya. Ya. Semakin tinggi maka dia semakin rasanya kentara gitu. Yang kentara harusnya yang kode yang terakhir 642 harusnya gitu. Jelas ya? Untuk bagaimana menggunakan referensi, bagaimana mengambil referensi dengan baik gitu ya, dan sampai menghitungnya. Nah, untuk hasil nanti akan seperti ini, Mbak. Hasil akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Nanti nilai A itu gimana kadar. Ini kan kalau ini kimia ya, coba kita organoleptik. Nah, ini uji organoleptik ya. Ini hasil uji rasa. Nah, ini kelihatan. Nanti kelihatan kodenya yang mana. Misalnya yang mokaf, oh ternyata banyak juga yang suka ya. Full mokaf pun banyak gitu. Dan pada akhirnya kita akan ketemu dengan kesimpulan tadi. Bahwa tingkat kesukaan ya 100% mokaf aja dia diterima gitu ya.
tingkat kesukaannya paling baik. Dan kita bisa menjawab bab 1 tadi. Dan kita bisa menjawab ya, bab 1 bahwa kita punya formulasi yang terbaik dan paling disukai orang-orang. Gitu. Yang nomor 1 ini adalah jawaban yang seperti ini. Yang seperti ini. Yang nomor 1. Kita akan menjawab tekstur, ada rasa, ada aroma gitu ya. Nah, ini masing-masing sendiri. Ini dari mana, Bu? Dari yang saya bilang tadi, rekapan. Jadi analisis datanya tidak serumit yang kalian bayangkan ya. Ini cukup direkap, habis itu ditabulasikan menggunakan diagram. Nanti dapatlah kesimpulan dan bisa menjawab ini. Organoleptiknya kalau tekstur itu yang paling disukai teksturnya versi B misalnya gitu. Kemudian tekstur ini, kemudian rasa, warna, ini yang paling banyak disukai adalah ketika pakai mockup semua. Itu bisa kita jawab. Kemudian untuk formulasi kita juga akan dapat ya, formulasi yang paling disukai yang mana gitu kan. Kita akan tahu dari organoleptiknya tadi, ternyata yang paling banyak disukai adalah formulasi, misalnya yang di bab 3 tadi ya, formulasi, nah ini formulasi yang T3, 0 terigu, 100% mockup. Jadi nanti bab 45 nya kita bisa menjawab seperti itu ya. Sehingga bab 1 sampai 3 itu benar-benar sudah harus saling berkaitan dan sudah bisa kita tebak gitu ya. Kita tidak bisa menebak pasti, tapi kita bisa memperkirakan nanti aku mau ngitung ini loh kayak gitu. Baik, ini namanya borang ya, kalau di bidang boga ini namanya borang, kalau di penelitian namanya instrumen. Dan ini dibikin sendiri-sendiri ya, dari ada kesukaan, ada tekstur. Jadi tidak hanya seperti yang kemarin ya Mbak Radita, kecil-kecil tapi nggak menjelaskan apa yang ingin menjadi tujuannya. Ya, terima kasih, selamat merevisi dan segera selesai.